pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. 40 hari belum dapat kuliah lagi. Iya, intimidasi. Ini orang yang diurapi. Saul ini orang yang diurapi. Roh Tuhan ada pada dia. Iya, Tapi betul. 40 hari dia biarkan Goliat kasih kuliah terus. Iya, Hari pertama bicara, saya bunuh kau, saya kasih mati kau, keluargamu saya akan pantai. Semua ancaman-ancaman. 40 hari dapat kuliah dari Goliat. Cium. langsung drop. Bapak Ibu saya mau katakan jangan biarkan hari-hari. Iya, tidak. Dengar ya? Iya, iya, iya. Jangan biarkan hari-harimu. Jangan biarkan intimidasi setiap hari mengintimidasi kau. Jangan biarkan hari-hari hidupmu diisi dengan semua kepahitan, kesalahan, semua tudingan yang menindih, menyerang engkau. Iya. 40 hari cukup. Kenapa Tuhan Yesus 40 hari berpuasa? Karena ketika 40 hari engkau tidak benar, maka itu akan mengikat engkau. Prosesnya 40 hari. Iya, iya, iya. 40 hari Iya. dan engkau sakit hati, kau simpan sampai 40 hari, berikutnya engkau sudah terikat. Iya. Tidak bisa lepas. Iya. Itu hukumnya. 40 hari dapat kuliah gratis. Ini orang diurapi. Saul itu orang diurapi. Iya. Ada roh Tuhan di dalam dia. Tapi dia tidak dapat ancaman. Takut. Kenapa? Karena yang dia dengar adalah perkataan musuh. Yang dia dengar adalah perkataan musuh. Dia tidak mendengar perkataan Tuhan. Ya. Dia tidak cari perkataan Tuhan. Ya. Dia tidak cari Tuhan. Dia tidak cari Roh Kudus. Dia tidak cari firman. Tapi dia mendengar perkataan setan. Terus mengintimidasi dia. Setiap hari hanya itu yang dia dengar. Roh Kudus dalam dia menjaga dia. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita tidak bangkit, maka kau akan mati selama-lamanya. Dengar ya? Iya. Iya. Kalau engkau tidak bangkit, engkau tidak berdiri dengan iman, engkau tidak menolak semua perkataan-perkataan negatif, serangan-serangan itu, Iya. engkau akan mati. Iya, benar. Ya, saya tidak sedang mengutuk, tapi ini kebenaran. Iya. 40 hari, Goliat tinggal bicara dari hari pertama, hari kedua, sudah bicara terus. Dan itu yang mereka dengar terus, dengar. Maka saya mau katakan hati-hati, jaga pikiran kita, jaga. Bagaimana caranya? Efesus 6 berkata, pakai ketopong keselamatanmu. Jaga pikiranmu dengan ketopong keselamatan, yaitu firman yang melindungi hati dan pikiran kita. Pakai firman. Kalau ada kata-kata yang datang berkata kau tidak layak, kau tidak berharga, kita berdiri dan berkata di dalam Yesus Kristus menjadi pengantara saya. Sekarang saya berharga. Ya. Saya berharga di mata Tuhan. Amin. Saya berharga. Amin. Iya. Jangan biarkan hari ini lewat, kau pikir yang sama, besok lagi pikiran itu datang. Siapa yang bicara? Iya. Siapa yang tolak kamu? Siapa yang buang kau? Haleluya. Tuhan tanya sama Adam dan Hawa, siapa yang buang kamu dari hadirat Tuhan? Kamu yang lari sendiri. Iya. Halo? Amin. Saya tidak rasakan hadirat Tuhan. Gereja membosankan, ibadah terlalu lama. Ini kuliah dan setan. Haleluya. Ini bukan harinya lagi kita bicara ini. Setan tidak dunia ini tidak memberi keuntungan. Iya. Amin. Iya. Jualan, usaha apapun itu hanya pengantar saja. Yang lebih penting itu hidup kekal, keselamatan hidup ini yang penting. Maka Yesus berkata, makan pakai, ya, apa yang lebih penting, pakaian atau tubuh ini? Tubuh. Iya. Mana yang lebih penting? Persembahan 1000 atau keselamatan ini? Keselamatan. Baru. Makanya di tempat ini tidak ada aturan adat istiadat. Ada persembahan baru masuk gereja, tidak ada persembahan tidak masuk gereja, itu tidak ada, diharamkan di tempat ini. Iya.
Amin. Amin. Hidup itu yang penting. Amin. Iya. Persembahan tidak penting. Amin. Iya. Jadi kalau tidak penting tidak kasih persembahan, terserah. Tapi saya mau katakan kebenaran adalah kita datang, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Semua persembahan yang kita berikan adalah ucapan syukur. Ya. Kalau seminggu ini ada berkat, belum ada berkat, tidak ada masalah. Tidak mengganggu sukacita kita, tidak Ya. mengganggu damai sejahtera kita, tidak mengganggu semua kebaikan yang Tuhan berikan. Sebab kita tidak melakukan sesuatu supaya dapat kebaikan dari Tuhan. Iya. Tapi kuliah yang Tuhan kasih kepada kita adalah Dia memberkati kita, Dia melepaskan kita, kita yang telanjang dikasih pakai baju, Ya. kita yang mati dibangkitkan, Amin. kita yang kehilangan hidup kekal, Ya. diberikan hidup kekal, Yes. kita yang sakit dikasih sembuh, Amin. kita yang tidak ada jalan dikasih jalan. Amin. Ya, haleluya. Itu kuliah yang benar. Kuliah yang benar dari Tuhan itu kalau salah saling berdamai. Itu kuliah yang benar. Kalau kuliah dari setan, kau tidak salah, kau tidak boleh berdamai, kau yang benar. Egonya yang dibangun terus, kesombongan manusia dibangun. Itu setan. Tapi orang yang dengan Tuhan, Tuhan itu saja merendahkan diri. Alkitab berkata sampai mati dia merendahkan diri. Halo? Iya. Orang belum masuk keluar itu darah saja yang musuh meledak, darah setinggi. Pecah pembuluh darah akhirnya. Roh apa itu? Amin. Itu yang dilakukan oleh Kain dan Abel. saudara kandung. Aduh. Tapi itulah karena kuliahnya dari setan begitu sudah. Dan Alkitab catat mereka tidak pernah cari Tuhan. Adam umurnya 900 sekian tahun, umur panjang banyak itu, tidak pernah dicatat bahwa Adam pernah mempersembahkan korban berdamai dengan Tuhan. Tidaklah sampai mati. Maka itu Bapak Ibu Saudara, di tempat ini kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh, ke gereja manapun kalau kau tidak bertobat, sama saja. Kau hanya jadi sampah dalam kerajaan Allah yang sebentar segah buang. Iya. Kita bukan sampah, Iya. kita anak-anak kerajaan Allah. Amin. Yang lahir di dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita adalah Yes. orang-orang Amin. yang diurapi. Amin. Kita adalah orang-orang yang punya roh Tuhan, Amin. punya kebenaran, yang menuntun hidup kita, Amin. berjalan kepada terang Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari latih diri kita, latih kehidupan kita. Kita lihat 2 Petrus 2. Perhatikan. Dengar ya. Judulnya nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, saya ulang, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik,
Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagaimana siang hari. Mereka anggap kenikmatan mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu sinah dan mereka tidak jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang terkutuk, karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras yang untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalau topan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk mengikat orang-orang yang baru. Apa itu? Baru apa? Saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi kemana? Kembangan. Sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, menghujat Bapa diampuni, menghujat Tuhan Yesus diampuni, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Saya mengatakan di akhir zaman kita hidup di zaman Roh Kudus. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Ini zaman Roh Kudus. Hukumnya adalah hati nurani. Hati-hati. Tidak diampuni. Tidak diampuni. Apa sebab pendeta? Ya, kalau tidak percaya nanti kau mati ketemu Tuhan. Bertanya.
ini belum jelas. Kalau firman ini kau belum yakin, Alkitab ini kau tidak yakin, kau lihat akibatnya. Kalau Alkitab firman ini kita tidak yakin, nanti mati baru lihat. Jelas. Bapak Ibu Saudara, ini Petrus tulis. Sebab itu berapa waktu yang lalu saya duduk, saya renungkan kebenaran, lalu Roh Kudus bicara di hati saya. Saya tanya, Tuhan, Kau kan Bapa yang penuh dengan kasih. Kasih-Mu sempurna. Engkau tidak ingin satupun manusia binasa. Lalu kenapa Kain binasa? Lalu kenapa orang-orang di zamanmu itu mati binasa? Apakah Engkau tidak mengasihi mereka? Lalu Roh Kudus berkata, Dia mengasihi mereka. Dia sudah bicara di hati mereka, tapi mereka menolak Dia. Ya, kebinasaan manusia adalah menolak kebenaran, menolak Roh Kudus, Nolak Tuhan. tidak mau bertobat. Maka manusia yang hidup tanpa Roh Kudus, maka kita berkata dia sama dengan binatang. Kalau sudah sama dengan binatang, tidak ada nilai dan harganya. Iya. Mati pun tidak ada artinya buat Tuhan. Ini ayat. Makanya kita bilang, kalau kita sudah tahu kebenaran lalu berbalik, Iya. maka tidak ada lagi caranya untuk memberikan. Cara apa? Maka orang model begini kalau tidak bertobat, sama dengan anjing, sama dengan babi. Iya toh? Iya. Babi kalau masuk di sini enak atau tidak? Enak. Iya toh? Ya, Wah. Tapi babi kalau keluar dari sini enak atau tidak? tidak enak. Ya. Babi di kandang tidak ada masalah, tapi babi di sini ini masalah. Iya toh? Anjing di kandang, anjing jalan tidak ada masalah, tapi anjing di sini itu Mencelakakan. maka yang anjing begini, yang babi begini, ini yang tidak ada Membinasakan. kudus. Iya. Halo? Amin? Setuju? Iya. Babi di meja tidak ada masalah, habis. Tapi jangan babi di sini. Hati-hati, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Kita hidup dalam kebenaran. Hidup kita bernilai, berharga. Haleluya. Bapak Ibu, amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Yes, Kita amin. bersyukur kasih Tuhan tinggal dalam hidup kita. Amin. Kita sedang membongkar pekerjaan setan di tempat ini. Ya. Saya tidak sedang berbicara untuk Anda. Kita bicara untuk setan. Kita bicara untuk setan. Kalau ada pikiran yang tersinggung, rasa aku saya itu bukan kau, itu setan yang tersinggung. Katakan kepada dia, setan kau pergi, saya selesai. Saya tidak ikut kau, saya tidak mau kuliah lagi dengan kau. Sekarang saya kuliah dengan Tuhan Yesus. Kita diukir, ya toh, bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus yang datang dalam hidup kita. Pastikan Roh Tuhan yang selalu datang menemani kita. Selalu perkataan-perkataan Tuhan yang membangun kehidupan kita. Itu yang tinggal di hati kita, yang membangun roh kita, membangun kekuatan iman kita, sehingga kita terus berdiri. Ketika ada kata-kata yang datang, kamu tidak berharga, kita bertanya, siapa yang berkata saya tidak berharga? Saya berharga di hadapan Tuhan. Yes. Saudara berkata, saya berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Itu. Mari kita tutup telinga kita untuk yang negatif. Katakan amin. Amin. Kalau hari ini ada bisikan datang bilang gini, aduh, nanti kau sakit. Kau makan ini nanti kau sakit. Tanya dia, Tuhan berkati saya. Hari ke-7 sudah dikuduskan. Tidak ada makanan yang mengganggu saya. Amin. Kalau Anda mulai jarang sakit, Haleluya. 1 tahun 1 kali sakit, Haleluya. tapi bukan sakit yang sampai impus-impus. Yang 1 tahun sakitnya cuma mungkin berengus. Kalau karena sebentar itu bukan saja. sakit Iya. itu bukan Itu sakit. bukan sakit, Bukan. maksudnya karena kelelahan saja capek kerja. Tapi sesungguhnya Anda tidak sakit-sakit. Itu alas. Tiap tahun Anda tidak sakit-sakit, angkat tangan. Tidak sakit. Begini sudah masuk ke kekekalan. Amin. Yes. Oh iya, virus-virus. Ya. Amin. Di hadirat Tuhan itu membuat Amin. kita mulai awet Amin. muda. Amin. Amin. Ada orang Yes. orang yang ulang tahun ini semakin awet muda. Haleluya. Biasa, ini kekekalan mulai datang.
penyakit, saudara, itu tandanya bahwa memang kekekalan firman itu mulai terjadi. Ya, masuk di dalam. Sadar atau tidak? Hidup kita mulai tidak bergantung ke obat, kita mulai berlari kepada firman. Yes. Maka lihat penyakit mulai lari dari kita. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan tidak kasih tubuh yang sakit. Terima Katakan amin. kasih Tuhan. Amin. Bilang sama-sama, tubuh saya Tubuh saya bukan sarang penyakit. bukan sarang penyakit. Semua berdiri, semua berdiri, semua berdiri. Yes. Semua berdiri, kita deklarasikan. Haleluya. Amin. Sama-sama bilang. Amin. Amin. Sama-sama, tubuh saya Tubuh saya bukan sarang penyakit. bukan sarang penyakit. Tempat Roh Kudus. Tempat Roh Kudus. Kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan Kasih mengalir. Tuhan mengalir. Kasih Tuhan mengalir. Kematian dihancurkan. Kematian dihancurkan. Kehidupan datang. Kehidupan